Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi gue baru mulai ngevlog lagi nih ya. Semoga aja gue nggak kaku nih. Ini juga motor gue lagi ngerayen. Jadi biar ada konten aja gue nih. Konten lagi ngerayen. Gue udah lama banget nggak ngevlog soalnya. Jadi sebelumnya gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena nanti pagi kita itu udah merayakan lebaran ya. Jadi ini lagi malam takbiran, gue main ke Monas bareng teman gue. Ini 1, 2, tadi sih banyak coy, ada ber-6 atau 7 gitu, cuma udah pada pulang duluan yang lain. Jadi ini gua muter-muter aja ya, gua biar ada konten aja. Jadi ini lagi ngerayen gua, jadi nggak bisa ngebut-ngebut. Judulnya kita ngevlog santai aja. Gua mau ngasih info nih buat kalian juga, sedikit curhat aja. Kenapa gua jarang banget upload gitu kan? Jadi ini di sini gue mau curhatin semua nih. Kenapa gue jarang banget upload? Karena motor gue itu rungkat terus coy. Jadi dia rungkat tuh semenjak gue jebol di pas motor gue 53 tuh. Ada kan vlognya tuh yang motor gue jebol lagi di Sudirman. Nah itu awal mula kerungkatan motor gue. Jadi semenjak gue naik ke 54 itu pasti ada aja trouble-nya gitu. Gue nggak tahu ya kenapa. Jadi kayak ini motor dikasih spek 54 bukan enak, malah rungkat terus. Emang enak, sumpah enak parah dibanding 53 tuh. 54 gue kemarin, waduh parah dah, enak banget. Bawahnya cepet, atasnya juga tetap jalan kan. Cuman ya gitu, nggak bertahan lama. Misalnya gue pakai nih paling lama tuh berapa ya, sebulan deh kayaknya. Sebulan tuh udah rungkat lagi. Ada aja masalahnya, ntar olinya naik atau tenaganya ngempet gitu, terus bunyi kretek-kretek. Aduh parah. Jadi gue mau jelasin dulu nih, kemarin rungkatnya tuh karena apa aja, faktor-faktornya. Barangkali kalian lagi ngalamin hal yang sama kayak yang gue udah alamin. Pertama yang bikin motor gua rungkat itu si pistonnya itu ngoplak sama boringan. Jadi oli itu naik terus. Oli naik terus ke filter. Jadinya ya udah boros oli, gua harus ganti oli lagi. Terus juga tenaganya nggak ada sama sekali coy, berat banget. Itu masalah pertama tuh. Masalah yang kedua, boringannya itu ambles. Jadi si boringannya ini turun gitu kan, yang mengakibatkan motor gua jadi nggak ada tenaganya. Pokoknya parah banget dah. Itu udah dibubut ya, udah dibubut biar nggak ambles, udah diratain lah, udah kepasang, dia ambles lagi coy. Jadi 2 kali ambles. Nah itu oli naik lagi dan tenaga motor gua pun hilang lagi. Pokoknya parah dah anjir. Gua sampai pusing banget, gua itu udah sampai frustasi nih, motor kenapa gitu kan. Gua rawat udah, makanya nggak terlalu gua siksa juga iya, tapi kenapa rungkat terus gitu. Udah akhirnya gue memutuskan untuk beli blok aja lah. Kalian bisa tonton videonya ya sebelum ini. Jadi ini motor gue beliin blok baru, ori copotan. Gue oversize lagi, gue quarter lagi, pistonnya jadi 51. Karena blok copotannya itu udah di quarter coy. Udah di quarter, jadi udah di quarter ini OS gocap. Kirain cuman baret biasa aja, taunya udah bekas quarteran. Jadi ya udah mau nggak mau gua
quarter lebih tinggi lagi kan. Gue niatnya cuman pengen OS gocap. Nah sekarang speknya jadi 51. 51 ini bisa dibilang cuma standar porting ya, karena cuma naik OS aja buat naikin kompresi, dan karena emang harus di quarter gitu bloknya, karena udah bekas quarteran juga. Jadi ya udahlah, untuk sementara gua speknya ini 51 aja dulu. Gue juga pengen awet coy, gila. Masa motor nggak bisa dipakai jauh kan nggak enak, motor nggak bisa dipakai jauh. Jadi ini gua mau selesain dulu Ryan udah selesai. Gue pengen coba gas sedikit tipis-tipis dulu, baru nanti kalau sekiranya gue udah yakin udah aman nih motor, baru gue gas top speednya berapa di spek yang terbaru ini. Oke, jadi temen gua salah jalan, jadi gua muter-muter lagi di Monas nih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi bagus lah muter-muter biar Ryan gua makin cepet. Jadi gua masih di Monas nih, gua mau lewat Sudirman, gua mau nengokin Sudirman nih. Kemarin gue udah nengokin Sudirman, cuma sepi. Kalau sekarang kan nggak tahu nih ya. Sekarang di Sudirman udah nggak ada yang speeding lagi ya. Sekarang speedingnya ya di Monas nih. Kalau nggak di Monas, di Antasari sama Kokas, udah itu. Gue mau ngasih tahu ke kalian nih keluh kesah main motor di bore up. Apa aja sih enak dan nggak enaknya, suka dan dukanya kalian main motor atau kalian bore up motor kalian gitu. Jadi enaknya main motor atau di bore up itu, pertama kan cc lebih gede ya dari cc motor yang aslinya, otomatis tenaga juga pasti lebih enak dong. Dan tenaga lebih enak, kalian bisa menghemat waktu gitu, misalnya kemana-mana. Jadi kalau kalian buru-buru, kalian bisa lebih cepet gitu. Chat nih pada speeding cok, gue lagi Ryan aja nih nggak bisa ngikutan. Oke, jadi gue lanjut lagi. Jadi bisa menghemat waktu, yang mana motor kalian kan lebih cepet dari yang sebelumnya. Jadi enak lah buat dipakai buru-burunya, ajak kijik kemana-mana itu cepet waktunya. Terus keuntungan atau enak lagi yang kedua, kalian gak usah khawatir untuk pulang malam. Karena kalau pulang malam kan biasanya orang pada takut ada orang jahat dibegal atau segala macam ya. Nah itu kalian gak usah takut, karena motor kalian itu udah lebih kencang dari yang standarnya. Jadi bisa menghindar lah, bisa menghindar. Tuh berisik banget ya orang pada speeding. Jadi kalian bisa menghindar dari orang-orang jahat itu karena motor kalian tenaganya itu meningkat. Terus yang ketiga, diajak kemana-mana juga enak, kayak diajak ke puncak, diajak ke Dieng, atau pergi ke jalanan yang nanjak-nanjak itu enak banget. Nggak perlu ngeden-ngeden lagi, nggak perlu nggak perlu ketinggalan lagi sama teman-teman kalian. Karena mungkin teman-teman kalian pada beli motor yang cc-nya di atas kalian, kayak temen gua tuh pada beli CBR, GSX. Nah gua duitnya nggak cukup buat beli motor, akhirnya buat bore up motor. Jadi setidaknya nggak ngap banget kalau ngejar mereka kalau lagi riding gitu. Terus gua kasih tahu nggak enaknya motor bore up itu perawatan ya. Perawatan tuh harus lebih ekstra. Kayak oli yang biasanya 2 bulan, ini harus sebulan atau 3 minggu. Harus diganti, kayak servis. Pokoknya
perawatannya itu lebih intensif lagi dibanding motor standar. Terus yang kedua, kalian tuh pasti kepikiran terus sama motor kalau misalnya motor lagi nggak sehat, karena motor borap itu ada aja penyakitnya. Ntar nggak enak ininya lah, itunya lah, pokoknya ada aja yang nggak enaknya. Itu yang bikin kalian jadi kepikiran, jadi nggak bisa fokus sama sesuatu yang sedang kalian kerjakan. Yang ketiga itu budget atau keuangan kalian. Yang tadinya keuangan kalian stabil, normal, kalian bisa nabung. Dengan kalian main motor atau borap motor, itu kalian udah nggak bisa nabung lagi, atau uang tabungan kalian tuh berkurang lah daripada sebelumnya. Jadi semua itu duitnya buat motor, belum kalau motornya rusak atau rungkat, settingan gak enak, pasti kan keluar modal. Itu pasti budget atau biaya, duit jajan kalian lah itu pasti berkurang. Itu pasti buat motor semuanya. Jadi suka dukanya main motor tuh kayak gitu ya. Sebenarnya kalau gua jejerin tuh suka dukanya itu panjang banget, cuman gua ambil kesimpulan aja ya. Nah, kesimpulan tuh kayak gitu, suka dukanya dan main motor. Kalian jadi kalau mau main motor harus dipikirkan dulu. Jadi ini budget gua ya buat main motornya cukup nggak, jadi jangan kalian terlalu paksain gitu kan. Kalau emangnya nggak bisa ya udah, jangan diborap-borap dulu, mainnya simpel-simpel aja dulu kayak kirian. Kalau kirian itu nggak terlalu rewel ya, dibanding kalian borap. Kalau kirian tuh nggak terlalu resiko. Jadi suka dukanya kayak gitu ya. Kalian ya terserah kalian. Kalau kalian mau main motor, gue udah kasih tahu ke kalian suka dukanya. Jadi tinggal kalian aja yang gimana mau apa sih namanya ya, mau mana nih bocah nih, gimana kalian mengatur hobi dan kebutuhan kalian. Jadi ya kayak gini aja untuk videonya. Jadi itu untuk video speeding atau video project motor ini, atau video nyobain settingan itu sabar dulu aja, tungguin aja ya, dan doain juga semoga motornya nggak kenapa-napa nih, jadi gue bisa konsisten buat videonya gitu. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu aja. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe YouTube gua, di like dan di share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentarnya, atau kalian bisa DM langsung ke Instagram gua, linknya udah ada di deskripsi. Jadi sekian dulu videonya, gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.